wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggraini Novitasari. Di sini saya tidak sendiri melainkan bersama teman-teman saya. Saya di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah ICT tentang penggunaan Microsoft Word. Di sini kelompok saya terdiri dari 4 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Anggraini Novitasari, sebagai moderator dan akan menjelaskan tentang menu view yang berisi tentang outline dan navigation. Yang kedua ada Mbak Erika Salsabila, akan menjelaskan tentang menu backlight. Yang ketiga ada Mbak Irnawati yang akan menjelaskan tentang menu table of content and figure. Dan yang keempat ada Mbak Risa Abilia yang akan menjelaskan tentang reference. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang outline. Pertama-tama kita buka ke menu view, kemudian kita cari menu outline. Nah, apa sih menunya? Apa sih fungsinya outline ini? Yaitu untuk membuat level di pada setiap bab atau subbab agar tampilan sesuai dengan tata tulis. Itu seperti ini. Jadi antara bab dan subbab itu untuk penulisannya levelnya berbeda. Nah, untuk level kita bisa memilih di sebelah pojok kiri atas, yaitu seperti ini. Ada level 1, level 2 sesuai kebutuhan aja. Itu untuk mengatur levelnya. Nah, kemudian untuk navigation pane itu kita bisa ke menu view, kemudian ada navigation pane. Nah, ini kita centang. Apa sih gunanya navigation pane? Yaitu berfungsi untuk arahan atau petunjuk, memudahkan mencari sesuatu bagian dari suatu lembar kerja pada suatu Microsoft Word. Nah, seperti contoh kita mau menuju ke subbab 1.1, kita tinggal klik 1.1. Nah, kita akan menuju ke subbab 1.1. Nah, kemudian contohnya kita akan ke subbab 2.3. Nah, kita akan menuju ke subbab 2.3 juga. Nah, dari navigation ini berguna banget karena apa? Saat kita membuat sesuatu tulisan atau karya ilmiah yang banyak halaman, tidak mungkin kita untuk menuju suatu subbab kita harus men-scroll ke bawah atau ke atas seperti itu. Nah, tinggal kita aktifin aja navigation pane ini dan kita memilih subbab mana yang akan kita tuju. Seperti itu. Sekian dari saya, dan untuk pemateri selanjutnya akan saya serahkan kepada Mbak Erika Salsabila. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Erika Salsabila Zahro, Prodi PGSD NIM 21108840004. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi page layout. Langsung saja ke materi. Untuk materi page layout ini kita bisa memilih di bagian ini, kursor ditaruh di sebelah kiri. Nah, kemudian kita pilih ke layout. Nah, setelah itu kita tap di bagian ini, kan bawahnya ada section 4. Nah, kalau kita tap lagi itu di bagian bricks. Nah, kita pilih next page. Nah, jadi dia akan berubah pada section 5 bagian pojok kiri bawah ya. Nah, untuk penomoran atau bisa disebut dengan page numbering, kita bisa mengeklik untuk di bagian bawahnya, klik 2 kali. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Terus kita klik di bagian page number. Nah, ini kita pilih di bottom of page ini ya. Kemudian kita pilih yang penomoran di plan number 3 ya. Kemudian ini kita bisa memilih misalkan ini different freeze page. Nah, kita tutup close headernya. Nah, nanti seperti ini. Nah, kalau mau nomor genapnya hilang, kita bisa mengklik lagi 2 kali, kemudian kita klik page number, kemudian ini
different odd and even page. Nah, bisa dilihat. Nah, ini nomor 1. Nah, ini nomor 1. Nomor 2-nya tidak ada. Jadi yang nomor genap itu tidak ada. Nah, kayak gini ya. Jadi yang ada itu hanya nomor-nomor ganjil. Baik, untuk materi yang ketiga akan disampaikan kepada Mbak Nana. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ernawati. Di sini saya sebagai pemateri yang ketiga, yaitu materi tentang menu di reference, yaitu tentang table of contents dan juga figur. Table of contents ini merupakan sebuah di Microsoft Word untuk mengisi daftar isi secara otomatis, di mana makalah kita yang sudah terisi atau dibenahi dengan heading-heading dan juga halamannya. Kemudian di figur ini kita bisa menggunakan figur itu sebagai penggunaan angka di bawah angka dan keterangan di bawah gambar. Di sini saya sudah menyediakan suatu makalah yang berisi dengan gambar. Di sini gambarnya ada sekitar 2 ya. 2, 3, 4. Sekitar 4. Kita menggunakan sekitar 4 gambar. Dan 4 gambar sebelumnya. Kita perbaiki dulu. Kita hapus dulu yang sudah jadi. Nah, kemudian sebelum kita membuat daftar isi, kita membuat gambarnya dulu, memberi keterangan di gambarnya. Kita masuk ke figur, materi tentang figur. Di sini caranya pertama kali kita letakkan kursor kita di bawah gambar, kemudian kita pilih menu insert caption ini. Nah, di sini kita bisa memilih kita ingin memakai figur atau gambar 1, tabel, dan lain-lainnya. Kita memilih gambar. Di sini saya memilih gambar. Kemudian di sini kita mengetahui 1.1. Ini merupakan numbering ya. Di numbering kita ini heading. Menunjukkan heading 1, gambar 1. Oke. Jadi di sini nanti tulisannya di bawah gambar ini ada tulisan gambar 1.1. Kemudian kita oke. Nah, begini. Menunjukkan heading dan gambar keberapa. Kemudian kita kasih keterangan. Ini merupakan gambar struktur virus COVID-19. Nah, begini. Ini sudah jadi. Kemudian, ini gambar yang kedua. Seperti cara yang tadi, kita masuk menu insert caption. Kemudian, nah ini di sini. Ini kita memasuki heading 2. Heading 2, gambar nomor 1. Kemudian kita bisa langsung oke ya. Oke, nah otomatis begitu. Lanjut, kemudian kita kasih keterangan penyebaran COVID-19. Lanjut, kita kasih nomor yang gambar selanjutnya di bawah. Nah, ini. Caranya tetap sama, kita masukkan kursor insert caption. Nah, ini heading 2.
ini masuk di gambar kedua. Kalau kita sudah memilih di sini gambar ya, nanti kita di atas itu menyesuaikan. Kita oke langsung. Nah gitu. Ini isolasi. Kemudian kita masuk. Kita enter. Kita masuk insert caption. Nah ini gambar ketiga, kita oke saja. Ini kita kasih keterangan etika batuk. Kita masuk yang gambar keempat. Nah, di sini gambar keempat kita masuk insert caption. Gambar keempat kita oke. Ini gambar mencuci tangan. Nah, baik di sini sudah tersedia figur dengan keterangannya. Kemudian kita tarik ke atas. Nah, di sini ada daftar gambar. Bagaimana caranya daftar gambar ini? Kita bisa secara otomatis kita hapus dulu yang ini ya. Nah, kita hapus. Kemudian kita ini insert table of figure. Nah, ini langsung kita ngasih daftar gambarnya secara otomatis karena tadi kan kita sudah memakai insert caption, itu menunjukkan heading-headingnya. Kemudian kita oke. Aduh, ini tidak bisa. Nah, ini gini. Jadi ini sudah otomatis ya. Kemudian kita masuk ke table of contents. Table of contents ini merupakan daftar isi secara otomatis. Caranya yang kita sudah mengatur tentang halaman. Halamannya kita sudah atur dari awal. Kemudian kita kasihkan cursor kita di sini ya. Oke. Di sini. Kemudian kita reference table of contents. Ini kalau kita sudah memperbaiki heading-headingnya dan halamannya, ini kita tinggal table of contents, kita pilih automatic table 1. Begini. Nah, ini sudah terisi. Nah, begini. Langsung daftar isi. Contents. Ini kita hapus. Ini kita tinggal merapikan saja. Caranya ini kita letakkan di depannya bab. Ini kita hapus. Kemudian ini kita hapus lagi. Baik. Nah, di sini kita hapus lagi. Nah, ini sudah rapi. Jadi kita tinggal, ini bisa diklik. Ini sudah secara otomatis. Nah, ini daftar gambarnya tadi juga otomatis. Begitulah kurang lebih materi tentang table of contents dan figur. Untuk materi keempat, saya serahkan kepada Mbak Risa. Oke, baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Risa Abelia dengan nomor NIM 211088400021. Di sini saya akan membahas mengenai salah satu menu bar pada Microsoft Word, yaitu reference. Jadi pada menu bar ini terdapat
beberapa menu atau ikon-ikon yang perintahnya berbeda-beda. Tetapi di sini kita akan membahas mengenai citation dan bibliografi. Jadi citation dan bibliografi ini berguna untuk membuat sebuah kutipan, sumber, ataupun daftar pustaka secara otomatis. Bagaimana caranya? Oke, mari kita lihat. Yang pertama, kita akan membuat sumber dalam sebuah kutipan. Seperti yang ada pada Microsoft Word ini, yaitu tentang Nani Herunisa Gusman Amalia 2020, itu adalah sumber dari sebuah kutipan itu. Bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya yaitu, kita hapus dulu ya teman-teman. Cara yang pertama, kita ke menu reference. Selanjutnya, insert citation, add new source. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Tipe of source kita ganti jurnal artikel karena kita mendapat kutipan itu dari sebuah jurnal. Selanjutnya language-nya kita ganti Indonesia jika ada. Selanjutnya author kita edit. Author itu adalah nama dari penulis, Nani dan Hairunisa. Setelah itu kita add ya teman-teman. Oke, penulisnya jika lebih dari satu bisa kita tulis lagi. Karena ini jurnal penulisnya ada dua, jadi kita tulis dua nama ya teman-teman. Setelah selesai ditulis kita oke. Selanjutnya adalah title. Title itu adalah judul jurnalnya, yaitu ini. Judulnya Penyakit Virus Corona Baru 2019, COVID-19. Kita copy. Selanjutnya kita tempel di titelnya, judulnya. Selanjutnya jurnal name. Kita ambil dari jurnalnya. Jurnalnya bernama Biomedika dan Kesehatan. Kita copy ya teman-teman. Oke, kita paste. Selanjutnya adalah tahun diterbitkannya sebuah jurnal itu. Tahunnya 2020, kita tulis 2020. Pages itu adalah halamannya adalah 90 sampai 100. Kita tulis 90 sampai 100. Oke. Jadi penulisan di sini itu tidak boleh sembarangan ya. Kita harus mencontoh dari jurnal yang kita gunakan sebagai sumber sebuah kutipan itu. Akan muncul seperti ini ya teman-teman nanti kalau sudah selesai. Jadi begitulah cara untuk menyisipkan sumber dalam sebuah kutipan. Selanjutnya kita scroll dulu, scroll ke bawah. Ya, ini daftar pustaka. Bagaimana sih membuat daftar pustaka secara otomatis? Jadi kita bisa menggunakan bibliografi ya teman-teman untuk membuat daftar pustaka secara otomatis seperti ini. Oke, kita hapus dulu. Bagaimana caranya? Caranya mudah banget. Kita klik reference. Selanjutnya, setelah kita klik reference, kita klik bibliografinya. Maka akan muncul seperti ini ya teman-teman. Di sini ada 3, kalian bisa pilih terserah sesuai yang kalian inginkan. Oke, setelah kita klik akan muncul seperti ini. Mudah banget kan cara membuat daftar pustaka secara otomatis? Setelah itu tinggal kita edit ya teman-teman. Bibliografinya itu kita ganti tulisan menjadi daftar pustaka. Oke, sudah kita daftar pustaka. Oke. Tinggal kita edit-edit menggunakan menu bar home. Kita blok dulu, setelah itu kita edit
ukurannya, terus tata letaknya. Begitulah, selesai. Mudah banget kan membuat daftar pustaka secara otomatis? Oke. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat.